Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita lanjut lagi ya yang tadi sempat terputus ya. Maaf, tadi ada memang saya potong karena memang videonya sudah agak terlalu panjang ya. Kita lanjutkan tutorial membuat revolve ya. Tadi revolve sempat terputus ya. Jadi kita membuat revolve ya, objek revolve dari sisi front ya. Kita buat seperti ini ya, menggunakan line dan arcs ini ya. Ini contohnya. Oke, misalkan seperti ini. Oke, bisa kita trim, TR enter 2 kali. Oops. TR enter 2 kali. Kita potong ya, trim. Itu fungsinya untuk memotong ya, garis yang berpotong seperti tadi. Oke, kalau sudah jadi seperti ini, kita bisa join dulu ya, menggunakan rectangle bisa, menggunakan BO bisa ya. Kita pilih salah satu, misalkan BO enter, klik point, kita klik di dalam kotak ini, enter. Oke, kalau sudah seperti ini, kita ketikkan revolve ya, atau kita ketik rev, nanti akan di sini akan muncul ya, revolve. Nah ini ya, revolve, enter. Kita seleksi objeknya, enter. Kemudian kita pilih sumbunya, jadi kita klik dua titik ya, 1 2, kemudian enter ya. Ini sudah jadi, kita coba lihat seperti apa bentuknya ya. Jadi ya seperti ini. Bisa digunakan ya untuk vas bunga, atau misalkan kita mau membuat botol atau cangkir atau mangkok, bisa ya kita menggunakan revolve ini. Kita coba yang lain ya, membuat revolve juga, tetapi dengan bentuk lain. Misalkan kita buat ya seperti ini. Ini saya mau coba membuat mangkok nih. Kemudian saya offset ya, offset, misalkan offset kira-kira aja. Jadi klik dua titik, 1 2, seleksi ini, klik ke dalam, bisa buat line. Oke, seperti ini ya. Misalkan membuat seperti ini, TR enter 2 kali, saya potong ya, garis yang berpotongan. Kalau sudah, saya gunakan region atau BO, silahkan aja, region, enter, seleksi, enter ya. Kalau sudah seperti ini, baru di revolve, rev, enter. Ini revolve, seleksi, enter, pilih sumbu ya, sumbunya ini ya. Jadi yang kita pilih sumbu, dia akan memutar, sumbu putarnya akan di situ ya. Klik 1 2. Ini kita bisa, kalau kita enter ya, maka akan 360 derajat sumbu perputarannya. Tapi kalau kita ketik misalkan 180 derajat atau 90 derajat, itu juga bisa ya. Misalkan saya ketik 120 derajat misalkan ya. Oke, ini akan jadi seperti ini ya. Jadi enggak utuh ya, karena sudutnya saya pilih tidak 360. Kalau saya enter berarti sudah otomatis akan 360, karena ini tadi saya ketik 120, maka sudutnya hanya 120. Ini revolve ya, saya undo aja, coba ya, rev enter, seleksi enter, pilih ya, dua titik sumbunya. Oke, saya enter saja ya, maka akan utuh ini. 3DO enter, saya klik mouse nya ya, klik dan sambil diputar ya. Oke, jadi ya mangkok atau ya apa ya. Oke, buat piring juga bisa ya, macam-macam ya, buat botol dan sebagainya. Cukup kita membuat objek separuh dari separuh saja ya, jadi nggak perlu full. Misalkan kita coba membuat objek, misalkan saya mau coba ya membuat
botol. Ini bisa sekreasi kita aja mau membuatnya seperti apa. Oke, misalkan seperti ini. TR enter 2 kali. Ini lengkungnya tadi saya menggunakan arts, ukurannya juga tadi saya sembarang aja. Oke, ini misalkan bisa saya buat seperti ini. Oke, ini di trim ujungnya. Oke ya, misalkan seperti ini. Saya region dulu, digabung, enter ya. Oke, kalau sudah ketik ref, enter, seleksi objeknya, enter ya, pilih sumbu ya, sumbu tengahnya ini ya, klik 2 titik, enter. Oke, seperti ini hasilnya ya. Oke ya, nanti silahkan kalian coba ya mau membuat revolve seperti apa. Oke, selain membuat bentuk-bentuk revolve ya, kita akan coba juga membuat bentuk dari love ya. Kalau love itu perbedaannya apa ya dengan revolve? Jadi love ini sebenarnya hampir mirip seperti revolve untuk membuat objek-objek yang tidak beraturan ya, yang bukan objek-objek geometri murni ya. Jadi tetapi bedanya revolve tadi kan kita buat dari depan ya, dari front atau dari left ya, sedangkan love itu kita buatnya dari tanpa atas ya, dari atas. Kita coba ya, kita klik top view nya ya, kemudian kita buat misalkan objek circle ya, circle beberapa ukuran. Oke, kita bisa buat lagi circle ya, seperti ini ya. Oke, misalkan seperti ini. Saya ada ini buat 4 ya, dimensi ukuran untuk circle ini bebas saja, ada tinggal asal klik aja, enter, klik, tinggal diklik aja. Oke, terus kita move, enter, pilih ya, F8 nya atau ortonya aktifkan ya, harus diaktifkan agar tidak mencong atau biar lurus ya. Oke, ini bisa dipilih ketinggiannya itu harus berbeda, tidak jangan sama ya, misalkan seperti ini. Oke, kita coba ya, loft, LOFT, enter. Oke, kita bisa pilih dari objek dari atas atau dari bawah, tapi urut ya, harus berurutan. Misalkan dari atas, pilih 1 2 3 4. Oke, kalau sudah enter, kita enter lagi ya, jadilah ya. Ini kita buat dari tadi ya, yang objek lingkaran yang saya move dengan ketinggian yang berbeda. Oke, itu contoh dari love. Coba lagi ya, kita akan membuat objeknya beda ini ya, misalkan rectangle ya, kotak nih kita mau buat perpaduan antara kotak dan lingkaran. Apakah bisa? Kita coba ya. Jadi kotak, terus saya mau buat lingkaran di sini, lingkaran lagi. Oke, ini saya buat garis bantu. Tujuannya apa? Untuk menemukan midpoint. Enter ya, klik di sini. Oke, misalkan seperti ini ya. Oke, misalkan buat juga yang lebih kecil, misalkan rectangle seperti ini. Saya buat garis bantu sambil saya putar, misalkan RO enter ya, kemudian klik, ketik 45, enter ya, enter, pilih enter ya, kemudian klik midpoint tengah. Oke ya, seperti ini. Nah, kalau sudah
jadi di move dengan ketinggian yang berbeda. Bebas ya, mau mana dulu yang mau di move, bebas saja. Yang penting ketinggiannya berbeda. Kalau sudah, kita ketik ya, love, enter, pilih 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalau sudah enter. Oke ya. Ya oke ya, jadinya seperti ini. Oke, mudah sekali ya membuat objek love. Ya oke, selain tadi ya ada revolve, love, dan tadi di video sebelumnya juga beberapa tool objek 3D ya, atau editing di 3D. Kita lanjutkan tentang objek slice ya. Jadi maksudnya toolbar tentang slice. Slice itu apa? Slice itu tujuannya ya untuk memotong objek 3D. Jadi slice ini diibaratkan itu dia adalah pisau ya yang siap membelah objek 3D. Oke, kita coba ya. Misalkan kita coba boleh hapus ini dulu aja, misalnya SL enter, ini sudah slice, pilih objeknya, enter ya. Kalau sudah, pilih 3 titik. Titik pertama dan kedua yang dipilih itu adalah garis potongnya ya, atau arah mata pisaunya. Titik ketiga yang dipilih itu adalah objek yang dipertahankan tetap ada. Misalkan nih, saya mau coba klik di sini 1, 2 di sini ya, ini adalah pisaunya ya, arah mata pisaunya, klik. Dan yang ketiga yang saya pilih adalah ini. Nah, jadi yang pertahanan tetap ada ini. Jadi tadi kan saya potong diagonal ruangnya. Jadi yang dipilih titik 1 kan kedua itu adalah diagonal ruangnya ya. Terus yang ketiga objek yang dipertahankan ada. Misalkan saya coba lagi ya untuk item yang lain ya. SL enter, seleksi enter, saya pilih 3 titik, 1, 2, misalkan 3-nya di sini. Nah, jadi bisa juga seperti itu. Jadi tidak harus lurus, misal miring pun oke, nggak masalah. Titik ketiga karena saya pilih di sini, maka yang tersisa adalah ini, seperti itu ya. Jadi titik ketiga adalah objek yang dipertahankan tetap ada. Untuk memotong, apakah harus dari sisi isometri? Tentu tidak. Misalkan saya mau memotong dari tampilan top pun tidak masalah. SL enter, seleksi enter, kemudian saya pilih 2 titik ya, misalkan titiknya sembarang aja, 1, 2, 3-nya di sini. Oke, sebentar, mungkin yang objek, saya coba objek lain aja ya, misalnya ini. SL enter, seleksi objek enter, klik 1, 2 ya, misalkan ini adalah garis potongnya. Yang ketiga saya ingin yang sebelah kiri. Oke, yang tersisa adalah seperti ini. Jadi tetap bisa ya, mau di sisi isometri atau mau memotong di sisi top itu tidak jadi masalah ya. Yang menurut kita mudah ya, kita gunakan cara itu saja. Oke, selain tadi ya mengenai slice, ada juga tentang membuat radius di objek 3D itu seperti apa ya. Kalau dulu di 2D ya, kita juga sering ya membuat objek-objek yang ujungnya lengkung ya dengan fillet ya. Sama juga di 3D, toolnya namanya juga fillet ya, tapi caranya mungkin sedikit berbeda.
Kita coba aja, misalkan akan membuat fillet di sini dengan radius 10 misalkan ya. Kita ketik aja F enter, ini fillet. Kemudian dipilih misalkan di mana ujung sini ya, mau di fillet pilih aja. Nah, terus ketik radiusnya, misalkan radiusnya 10 gitu ya. Ketik 10 enter. Ya, kemudian bisa dipilih yang lainnya atau langsung enter. Kalau langsung enter, objek itu saja yang ada radiusnya. Tapi kalau kita menginginkan beberapa ya, ini saya coba lagi, kita fillet juga ya beberapa ini. Oke, F enter, dipilih ya salah satu objeknya ya yang mau di fillet, kemudian diketik radiusnya misalkan 10 enter, dipilih objek yang lain yang mau di fillet juga, kita pilih ini terus di enter ya. Oke, ini sudah bisa seperti ini ya, jadi ada lengkung di ujung sudut. Kalau yang di bagian atas mau saya fillet sekalian, apakah bisa? Mungkin ada pertanyaan seperti itu ya. Oh bisa, tentu saja bisa ya. F enter, pilih garisnya, kemudian kita masukkan radiusnya, misalkan radiusnya 5 saja ya, kemudian pilih yang lain. Nah ini pilih saja. Oke, kalau sudah dipilih semua tinggal kita enter. Oke ya, sudah jadi. Nah ini seperti ini. Oke, silahkan dicoba. Oke, yang selanjutnya yaitu bagaimana cara kalau kita mau menggabung objek 3D ya. Jadi misalkan kita mempunyai seperti ini, kita akan gabung ya. Misalkan ini ada balok, kita buat circle di sini ya, kemudian kita extrude. Oke, seperti ini ya. Ini adalah dua objek 3D. Bagaimana kalau dua objek ini mau saya gabungkan ya. Nanti kita akan coba menggabungkan objek ya, kemudian kita juga akan mencoba melubangi objek dan akan memilih irisan. Kita akan copy objek ini untuk latihan beberapa tool. Oke ya, seperti ini. Oke, kita gabung dulu ya menggunakan union. Nah, union itu bisa kita pilih di sini juga ya. Solid union bisa kita klik atau ketik uni enter, bisa juga ya. Ini kita seleksi keduanya enter. Oke, mudah sekali ya. Jadi pilih union, seleksi keduanya enter. Oke, bagaimana kalau menggunakan ketik uni enter, seleksi keduanya enter. Oke ya, silahkan mau menggunakan yang mana. Kemudian subtract, ini subtract bisa kita ketik su enter, kemudian pilih yang pertama yaitu objek yang akan dilubangi. Jadi yang mau dilubangi yang mana, misalnya kotaknya ini, terus enter. Yang objek yang kedua yang dipilih itu akan menjadi pelubang ya. Pelubang itu akan hilang ya, tetapi ada bekasnya. Kita coba ya seperti apa. Ini misalkan objek kedua yang kita pilih enter, jadinya adalah seperti ini. Jadi objek pertama tetap ada, objek kedua hilang tapi ada bekasnya seperti ini. Oke, sekarang kita coba untuk yang ketiga ya, intersection. Ketik aja in enter, pilih keduanya ya. Jadi intersection itu apa? Intersection itu adalah irisan ya. Jadi gambarnya itu kan yang di tengah-tengah ini yang terarsir ya. Jadi memang seperti itu. Intersection itu yang terpilih nanti hasilnya adalah irisan. Jadi yang masuk di keduanya. Kalau dulu kita pernah belajar di matematika ya, misalkan
tentang diagram Venn. Jadi kelompok A misalkan suka makan bakso, kelompok B suka makan mie ayam, yang suka keduanya yaitu adalah irisan ya. Gampangnya seperti itu ya. Oke, kita enter ya. Oke ya, yang tersisa ini. Oke, saya rasa untuk materinya sudah cukup ya, sudah cukup lengkap. Tinggal kita ke latihannya saja. Untuk latihan nanti akan saya buatkan juga beberapa video ya yang nanti bisa disimak dan dicoba ya. Oke, terima kasih semua. Semangat belajarnya, jangan putus asa ya. Jadi kalau misalkan mengalami kesulitan ya tetap berusaha, bisa bertanya kepada teman atau bisa bertanya kepada dosen atau bisa belajar lewat YouTube atau lewat beberapa tutorial yang ada di internet ya. Pokoknya kita bisa ya, yang penting ada semangat untuk belajar ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.